Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurlaili, Prodi PAI dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, yang akan melaksanakan salah satu tugas dari dosen Ikhwanul Muttaqin, yaitu teori belajar kognitif dan humanisme. Apa itu teori kognitivisme? Definisi kognitif berasal dari kata cognitions yang mempunyai persamaan dengan knowledge yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognitions atau kognisi ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya dengan hubungan stimulus dan respon. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai modul perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi seorang pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Jadi teori kognitif itu adalah sebuah metode belajar yang difokuskan kepada anak untuk menalar, berpikir sendiri, dan merespon dengan pikirannya sendiri. Menurut dia ini seperti apa? Jadi tidak dengan keterangan oleh guru. Guru hanya sebagai sarana sebagai jembatan untuk dia memahami, dia sendiri yang akan memahami. Contohnya seperti pasar. Untuk anak SD kelas 1, pasar itu mungkin dulu di teori ini guru itu akan menjelaskan tentang pasar, cerita tentang pasar, bukan definisi dari pasar. Jadi sang anak itu akan menjabarkan sendiri, akan menalar sendiri pasar itu tempatnya apa, apakah tempat bermain, tempat orang berbelanja, ataupun tempat orang bersantai. Dia akan menalar sendiri dari cerita yang disediakan oleh guru tersebut. Teori kognitif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Given, pada dasarnya belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Jadi menurut Given itu, belajar itu adalah sesuatu yang melibatkan mental dan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Jadi orang belajar, dia akan semakin tahu, semakin mengerti. Beda dengan orang yang tidak sekolah, tidak belajar. Jadi pemahaman dia mungkin seperti tentang pasar. Dia akan hanya paham di pasar itu hanya tempat berbelanja. Oh, bukan. Terlalu sulit ya. Di contoh banjir. Orang yang nggak belajar, mungkin dia hanya berpikir banjir. Oh, bencana alam. Mereka nggak akan tahu apa penyebab banjir. Mereka nggak akan mau cari tahu karena mereka tidak belajar. Jadi, mereka akan diam saja ketika banjir. Mungkin mereka menganggap, oh, bencana alam. Tapi mereka nggak tahu asal mula terjadi banjir itu kenapa. Apakah dari penyumbatan sampah yang ada di selokan itu, atau memang kadang juga banjir. Banjir itu bisa dari sampah yang berserakan, atau mungkin dari gunung bisa ya, dari atas itu. Yang kedua, menurut David Ausubel,
konsep teori kognitif lebih mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ia berbagi belajar yang bermakna ke dalam dua jenis, yaitu belajar bermakna dan belajar menghafal. Jadi menurut David itu, belajar itu ada dua metode. Yang pertama itu belajar bermakna, yang kedua menghafal. Jadi di sini itu bermakna. Anak disuruh untuk mengartikan apa yang sudah dijelaskan oleh guru, anak itu disuruh memahami. Menurut pemahaman dia itu seperti apa yang setelah dia baca. Makna yang terkandung di dalam penjelasan guru itu dia ini yang dimaksud dalam belajar bermakna. Yang menghafal mungkin seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris kosakata itu menghafal. Kadang dalam sekolahan itu anak-anak itu menghafal. Jadi di sini menghafal itu seperti ada di mungkin rumus seperti itu. Anak-anak dituntut untuk menghafal. Yang ketiga, Jerome Bruner. Jerome mengatakan bahwa seorang guru harus bisa memberikan kesempatan pada peserta didiknya agar bisa menjadi seorang yang bisa menyelesaikan suatu masalah, seorang yang cerdas, seorang yang menyukai sejarah, seorang yang pandai dalam bidang matematika dan sebagainya. Jadi menurut Jerome itu, guru itu harus bisa memberikan ruang tersendiri untuk muridnya untuk berkreasi. Jadi guru itu membantu murid untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada pembelajaran tersebut. Menyelesaikan masalah. Jadi guru di sini membantu anak untuk berpikir tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tidak hanya melihat dari oh, biasanya seperti ini. Seperti contoh kemalingan. Guru akan membantu siswa untuk berpikir, tidak, kemalingan itu tidak hanya gara-gara orang yang kekurangan ekonomi. Mungkin karena agamanya yang kurang, pengetahuan tentang maling itu kurang, maka dari itu dia agamanya kurang, imannya kurang, jadi dia bisa berbuat hal-hal keji tersebut. Jadi sang guru bisa membantu siswanya untuk berpikir seperti itu. Yang keempat, menurut Meiris, kognitif mengacu pada semua aktivitas mental yang berkaitan dengan pikiran, memahami, dan mengingat. Jadi di sini itu kognitif itu mengacu pada berpikir. Anak diajak berpikir, diajak memahami, dan mengingat. Karena anak pada dasarnya dia akan lebih tahu, lebih ingat kalau dia disuruh menggambar peta daripada diterangkan tentang peta. Karena dia yang melakukan. Jadi dia paham betul, oh peta itu seperti ini. Oh ini warna ini untuk gunung. Oh warna ini untuk jalan raya. Dia akan mengingat seperti itu daripada dianya dijelaskan. Peta itu seperti ini. Yang kedua, apa itu teori humanisme? Teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal ini peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Teori humanisme ini sedikit sama dengan kognitivisme. Di sini peserta didik dituntut untuk memahami potensinya masing-masing. Jadi di sini guru sebagai perantara untuk membantu siswanya dalam menggali potensi tersebut. Teori ini juga memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara sesuai potensi diri, mengamati dan menilai diri dari kacamata si pelaku. Teori ini mendorong seorang untuk mengembangkan bakat dan potensi hingga mampu mengenali dirinya sendiri. Jadi di sini anak bukan dituntut untuk memahami, untuk bisa mengetahui apa yang mungkin dalam potensi diri ini mungkin dalam ekstra seperti itu. Jadi guru hanya sebagai perantara. Anak ini bercerita, nanti guru ini yang menyarankan untuk masuk seperti
Mungkin ketika anaknya suka kaligrafi, sang guru jadi sang guru menyarankan anak ini untuk kaligrafi karena supaya bakat yang terpendam dalam anak ini itu keluar. Teori humanisme menurut para ahli. Yang pertama, Arthur Combs. Pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan suatu bagi diri seseorang. Jadi belajar di sini berarti belajar itu bukan hanya yang ada di dalam sekolah. Di sini kan suatu kegiatan. Jadi misalkan di rumah ketika anak-anak itu bisa membantu orang tua, bisa meringankan seperti menyapu, cuci piring. Di situ kan juga sebagai belajar. Jadi, anak itu akan mengetahui, oh pekerjaan rumah seperti ini. Kan itu sudah menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Yang kedua, Abraham Maslow. Hal terpenting dalam belajar adalah proses untuk mengenal diri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Jadi belajar itu di sini memfokuskan hanya kepada satu bidang. Ketika anak bakat dalam bidang itu, dia harus memfokuskan dan harus menemukan potensi diri yang bisa dikembangkan. Sebelum dia mengembangkan potensinya, mungkin dia mencari-cari seperti apa hal yang seperti apa bakat yang terpendam. Jika sudah ketemu bakat yang terpendam dalam anak tersebut, maka sang anak akan mengembangkan potensinya. Yang ketiga, Carl Rogers. Pelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa ada paksaan atau ketidaksamaan antara keduanya. Jadi belajar itu merupakan proses saling memahami. Di sini guru memahami muridnya dan murid juga memahami yang diterangkan oleh guru. Jadi guru harus memahami dalam kelas semua sifat kan pasti tidak sama. Jadi guru di sini dituntut untuk memahami setiap individu anak sifatnya seperti apa. Jadi di sini guru harus memahami sifat masing-masing siswa supaya nanti ketika ada pembelajaran tidak terkesan membosankan kepada siswanya. Dan murid juga harus bisa memahami apa yang diterangkan oleh gurunya tersebut. Teori ciri-ciri teori belajar humanisme. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Jadi, pernah kan ada pepatah proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi, dalam teori belajar humanisme itu proses dalam menggapai keberhasilannya itu yang sangat ditekankan. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Jadi di sini siswa tidak dituntut untuk paham, tapi kita sebagai guru harus menghargai pemahaman siswa. Jadi jika siswa hanya paham tentang gempa bumi adalah sebuah pergeseran tanah yang karena diakibatkan dia hanya paham seperti itu. Jadi kita tidak harus menuntut untuk dia paham lebih dalam lagi. Karena memang tingkat kepemahaman orang kadang berbeda-beda. Ya seperti ini. Yang 5, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain diri sendiri. Semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang sempurna. Di sini ada kelebihan dan kekurangan teori humanisme. Kelebihan dari teori ini yang pertama, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Karena di sini anak dituntut untuk menjadi diri sendiri.
Jadi di sini sang anak itu mengeluarkan inner beauty yang ada di dirinya, menjadi diri sendiri. So, love yourself. Yang kedua, menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk terus belajar. 3. Menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang. Yang keempat, mampu mengubah sikap dan pola pikir. Yang kelima, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keenam, semakin lama waktu yang dilaluinya, seseorang belajar dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Kekurangan teori humanisme. Tadi kelebihan, sekarang ada kekurangannya pastinya. Yang pertama, proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Jadi guru di sini juga harus bisa memotivasi muridnya agar dia bisa semangat untuk belajar. Seperti itu. Yang kedua, dapat memunculkan sikap individualisme. Karena di sini anak seperti ini. Aku ya aku, kamu ya kamu. Seperti itu. Jadi di sini mungkin lebih dominan diriku ya diriku, dirimu ya dirimu. Jadi seperti itu. Dia akan kokoh egois. Seperti itu. Karena mereka di sini mengembangkan potensi ya. Jadi kadang ada orang yang berpotensi lebih tinggi daripada ini, jadi ada sikap sombong di dalam dirinya. Yang ketiga, terbatasnya peran pendidikan karena hanya berperan sebagai fasilitator. Karena di sini semuanya hampir 100% itu diserahkan kepada peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, hanya yang menjelaskan tentang garis besarnya saja, sang anak yang harus menalar. Seperti itu. Jadi peran guru di sini seperti kurang efektif. Yang keempat, munculnya kesenjangan antara individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Karena di sini anak disuruh menalar sendiri, berpikir sendiri. Jadi kan mereka kan mungkin lama kan berpikir seperti menggambar peta. Kan itu butuh waktu lama. Kalau cuma pengertian peta, itu kan bisa menjadi di situ kan menggunakan metode belajar yang praktis, sedangkan menggambar peta itu kan butuh waktu yang sangat lama. Yang keenam, pendidik tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya karena pendidik menjadi motivasi dan luar diri individu. Jadi meskipun pendidik hanya sebagai fasilitator, tapi di sini pendidik harus harus memotivasi siswanya agar dia tetap semangat dalam menggapai apa yang ada untuk membantu siswanya menggali potensi yang ada di dalam diri siswa tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya. Mungkin ada salah ucap, salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.